Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di pojok tengah. Selain Jakarta ini menetapkan Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Saya itu berlatih itu latihan komando juga ya, itu kan paling tinggi lah untuk tentara kita kan ya. Saya masih berlatih juga di luar kan, saya pernah berlatih di Inggris, saya pernah berlatih di Amerika gitu, saya pernah juga di Australia gitu kan ya. Nah lalu saya penugasan operasi aja 5 kali ya kan, di Kalbar sekali, Aceh 3 kali, Tim 3 kali, terus di Aceh sekali 5 kali. Ya kan, artinya pengalaman lapangan saya amat cukup. Maka terus saya tiba-tiba dibelokkan suruh nyalurkan gubernur itu. Itulah pencalonan gubernur, sudah berdoa supaya saya nggak terpilih gitu kan. Karena saya masih kepingin di militer sampai selesai. Karena saya sudah tahu sudah ada peraturan baru dari Panglima TNI yang keluar struktur TNI, maka dia harus dipensiunkan. Maka saya kan dinaikkan pangkat Letnan Jenderal atau dipensiunkan kan. Apa nggak menyedihkan, itu yang aku beratkan, itu melipat baju hijau saya belum waktunya, itu yang aku berat. Tetapi itulah perjalanan hidup ya. Saya bukan merendahkan jabatan gubernur, bukan sama sekali. Saya merasa bukan habitat saya. Dengan latar belakang kayak begitu, saya dilatih meledakkan jembatan, meledakkan gedung-gedung, saya dilatih membunuh orang-orang, maksudnya musuh kan, secara senyap maupun terang-terangan. Tiba-tiba jadi gubernur, bikin gedung, bikin jembatan, ngopainin orang, bukan melenyapkan orang, ngopainin orang dari kandungan sampai dia mati dari urusan saya, kan jadi aneh aja gitu loh. Dan kita tidak boleh tenggelam dalam kekecewaan. Saat kita tenggelam dalam kekecewaan, maka kita nggak bisa berprestasi. Kita nggak bisa mampu berkompetisi lagi. Maka saya hibur terus, apalagi lewat istri saya kan, udah papa anggap aja ini yang terbaik dari Allah gitu ya. Saya mencoba itu, tapi bukan hal mudah. Saya itu di Kopassusnya kan lama ya. Saya hitung saya di Kopassus dan Kostrad itu 25 tahun. Di Kopassus 3 kali yang merah, terus saya pindah ke Kostrad pakai baret hijau, balik lagi ke Kopassus merah lagi, balik lagi ke Kostrad hijau lagi, balik lagi ke Kopassus, itu sampai 3 kali. Nah, namun saya di Kopassusnya itu di pasukan Sandi Yuda. Adalah pasukan yang mengemban tugas-tugas intelijen. Walaupun tentunya intelijen kita bukan kayak intelijennya kepolisian atau intelijen yang bukan seperti itu. Kita intelijen yang intelijen tempur, katakan gitulah gitu ya. Nah, artinya apa? Saya sudah biasa bergaul dengan orang, menyamar itu sudah biasa, menyamar mahasiswa, saya pernah menyamar pengusaha, saya pernah menyamar sebagai pelayan orang gitu, itu udah pernah gitu kan. Jadi untuk menyelesaikan dengan orang sipil waktu jadi gubernur itu bukan masalah sulit. Yang sulit adalah tersenyum. Tersenyum itu yang paling sulit saya. Karena di Kopassus itu nggak ada yang cengeng-cengeng gitu, nggak ada gitu. Lah itu saya sering dikoreksi, ditegur oleh kakak saya nomor 1. Saya nomor 6, dia nomor 1. Kakak saya nomor 1 itu dia dulu pernah Wagub Jawa Tengah 2 kali. Terus saat saya jadi gubernur itu, beliau jadi ketua Dewan Jawa Tengah, ya, ketua DPRD Jawa Tengah. Kamu ini penampilanmu masih sangar gitu. Ya aku mulai cengengesan begini kan, lama-lama aku bisa juga gitu kan. Tetapi memang ada hal-hal keminan militer itu bisa diterapkan. Ya bukan masalah disiplin, ya bukan masalah hierarki segala macam, itu bukannya. Tapi ada moto begini ya kalau di militer itu,
kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Itu kata Sun Tzu, ahli strategi Cina abad ke-15. Nah, bagaimana waktu jadi gubernur? Kenali dirimu. Aku gubernur dengan perangkat saya kan ada wagub, ada asisten, ada kepala biro, dan ada wali kota, ada bupati sekalian. Nah, kenali musuhmu. Musuhmu itu masalah. Nah, oleh karena itu pada saat saya mau menyelesaikan masalah macet, nah, ini pelajaran lagi untuk pemimpin di semua level ya. Jangan pernah seorang pemimpin itu merasa dirinya paling pintar, tahu semuanya. Anda sudah gagal 50%. Gitu. Our constitution, the Pancasila. Ya alhamdulillah aku ini kan mantan panglima, ya kan. Pernah juga ada kerusuhan 27 Juli sebelum saya jadi gubernur kan. Artinya saya paham mengatasi hal gitu kan. Nah cuman aku kan tidak punya wewenang, ya kan, pasukan kan ada di Polda dan di Kodam kan. Maka saya kan ada forum namanya Muspida dulu, Musyawarah Pimpinan Daerah. Sekarang forum pimpinan daerah apa aku udah diganti lah ya. Dan ketuanya gubernur, itu yang saya pakai. Saya bilang, muka kita ini kita mau taruh mana gitu. Kalau para dubes ini hengkang dari Jakarta, maka lakukan shock terapi. Kayak gini nggak bisa kita hahe-hahe kayak begitu. Shock terapi. Shock terapi itu harus, aku jujur aja mengumumkan, yang masih jarang-jarang nggak mau berhenti, mau saya minta apa tembak di tempat. Memang ditembak kakinya. Ambulan sudah siap, dokter sudah siap, diobati sudah selesai, nggak ada yang mati yang penting kan. Tapi itu kan dampaknya amat luas kan. Wah, ini gubernur tidak cuma ngomong doang nih, bener-bener kan gitu kan. Nyatanya berhenti. Nah, baru kenali masalahmu tadi, kenali dirimu, kenali musuhmu masalah. Kenapa terjadi kayak begini? Ada gap antara kelompok the have dan not have. Ini terlalu jauh. Gitu. Maka korban penjarahan kan etnis Tionghoa semua kan. Etnis Tionghoa mempunyai memang kerja keras bisa kayak gitu kan, nggak bisa disalahkan juga. Maka ini harus saya dekatkan. Nah itu saya datangin. Wah yang rumah jadi korban penjarahan itu mengerikan, nggak ada sisa apapun. Yang namanya AC saja yang nempel di tembok itu dicekil juga. Mobil karena nggak bisa bawa, didorong-dorong, akhirnya dibakar juga di depan rumah dia. Dan yang punya rumah ini pada ke clubhouse di lapangan golf di clubhouse-nya itu pada musik pakai daster, pakai piyama, apa nggak sedih kayak gitu. Saya hanya ingin mengembalikan harga diri dia, hak dia gitu. Nah, tetapi kan saya militer udah tahu kan, ini korban penyetak gini kan, biru kan, gitu. Dari mana arahnya penjara? Kan semua wali kota lurah tak kumpulin dari sini, tak kasih lingkaran merah. Semua saya yakini pelakunya adalah dari kantong-kantong miskin. Ya karena memang nggak punya buat dia, gitu kan. Jadi mereka itu saya suruh ngumpulkan sembako karena mereka itu nggak makan lagi kan, yang di pinggir kali itu. Nah, mereka benar-benar malam itu ngumpul sekian banyak itu pakai truk ya. Terus paginya saya ke sana nganter ini kan, dan beberapa orang dari mereka saya ajak, gitu kan. Nah inilah sekali lagi pelajarannya. Kita tentunya beda lagi bahasanya ngomong dengan mereka ini, kan gitu kan. Jadi saya tanya,
waktu saya datang gitu, kan sudah bawa kupon dari Pak Lurah, saya kasih kupon nanti tukar sama sembako. Saya didampingi Pak Lurah, Pak Camat. Siapa ini Bapak Ibu yang agamanya Islam siapa? Nggak ada yang ngacung. Aku ngacung sendiri, aku Muslim. Bapak? Iya Pak, saya ngacung semua. Kata Ustadz yang saya dengar nih, ya, kalau kita Muslim mengambil barang orang lain tanpa hak, nanti kalau mati paling depan antrinya masuk neraka, ngomong gitu kan. Jangan lagi lakukan itu, aku ngomong gitu. Ini sembako, jangan salah, bukan dari Bang Yos loh sembako ini, dari ini teman-teman kita yang di situ tuh tinggalnya dia. Teganya, ya, orang yang membantu kita perlakuannya, ya, jangan lakukan lagi itu. Ya, baru pagi. Esoknya aku di Pak Lurah, ditelepon Pak Lurah, lapor Pak gitu. Kita kewalahan Pak, kantor kami pun. Kenapa sampai di luar, sampai apa itu? Barang-barang yang dijarah dikembalikan semua Pak. Gitu, dia ngomong nggak begitu. Gitu, jadi apa namanya ya? Ya kita pandai-pandai lah yang seseorang. Dia itu kan melakukan itu karena keterpaksaan. Gitu. Maka jarak yang antara kelompok have dan not have tadi yang jauh itu saya dekatkan. Saya jadi gubernur itu 5 kali presiden ganti, itu bukan prestasi. Makanya waktu saya diberikan salah satu muri saya, 28 muri kan kalian lihat kan, itu kan gubernur satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia ya, yang selama menjabat terjadi pergantian 5 presiden kan gitu kan. Saya ngomong sama Bang siapa namanya, Jaya Suprana, Pak Jaya, ini sih bukan prestasi. Jadi ini apa Bang? Ini namanya babak belur namanya. Pemerintahan kita lagi babak belur, ganti-ganti di sana. Ya memang sulit ya ganti, karena ada hal-hal yang harus kita laporkan dan disetujui oleh pusat, karena dia pemerintah pusat itu ada di Jakarta. Udah oke semua ini, ketemunya pun nggak gampang ya. Habis itu ganti pemerintahan, menterinya ganti lagi, nge-brief orang baru lagi aku. Kayak begitu. Ya itu anggap aja seni lah, seni. Our Constitution, the Pancasila. Our Constitution, the Pancasila. Dipersembahkan oleh aku pemimpin gubernur, latar belakang saya militer, Kopassus lagi kan. Kalau strategi pertempuran mungkin aku biangnya, tetapi macet ada biangnya gitu, itu yang saya cari, gitu kan. Maka saya cari di kampus-kampus kan, orang-orang yang ahli transportasi, profesor, doktor, ada dari UI, dari Gama, dan Trisakti gitu kan. Tidak main-main juga saya untuk mengenali musuhmu itu saya studi banding. Dari semua negara yang pernah saya kunjungi, terutama Amerika Latin, saya berhenti di Bogota. Ternyata Bogota itu ceritanya nggak Jakarta dulu. Semrawut kawan bisa tertib kayak begitu. Dari mana? Oh ternyata ada jaringan transportasi yang integrated. Di antara jaringan itu ada busway kan gitu kan. Nah itu makanya kan saya adopsi itu. Kenapa busway? Nah busway nggak perlu investor Pak. Jalannya sudah ada, dapat dengan pasang separator. Sopir kita rekrut, terus kita pesen, jadi Pak, gitu ceritanya. Maka aku mulai itu, dari Kodar 1 itu berarti lewat Jakarta Utara, pusat, dan wali kota, ya. Yang terlibat kan wali kota Utara, pusat, sama selatan. Dinas, PU, dinas pertamanan, ya. Pokoknya dinas-dinas yang terkait, dinas tata kota, semuanya. Survei tak kasih waktu 1 minggu, untuk membuka koridor 1 itu apa hambatannya. Dengan penggarisan saya jangan mengurangi
jangan mengurangi apa namanya ya, lajur, jangan mulai lajur. Kan di Sudirman Tamrin kan 3 lajur kan, jangan hilang. Caranya gimana? Ambil tengah sedikit, ambil pinggir sedikit, maka jadi satu badan lagi. Ingat ya. Terus di Singa Mengaraja dari patung itu yang begini api itu sampai Blok M, mana ada yang 1 2 jalur atau 2 jalur, karena kita iris yang di tengah, iris yang di kanan. Itu walaupun begitu saya umumkan langsung di demo habis-habisan, semua menyerang habis. Ini kunci lagi untuk pemimpin. Pemimpin itu ya, kalau sudah yakin ini menyelesaikan masalah, jangan cuma di demo hahu-hahu, dilecehkan di media, ditodong pistol pun aku nggak akan berubah, karena ini yakin menyelesaikan masalah, nggak akan pernah terjadi kalau nggak dimulai, kan gitu kan. Maka aku tenang aja lah. Jadi sebuah rencana sebagus apapun, kalau nggak pernah dimulai, sampai hari raya kuda juga nggak jadi-jadi, kan gitu kan. Jakarta ini kan pusat dari pusat ya, pusat pemerintahan, pusat ekonomi. 70% peredaran ekonomi dunia itu di Jakarta kan. Pusat kebudayaan, ya, pusat pendidikan. Ya. Jadi pusat dari pusat ini tadi kan. Nah, karena itu harus mempunyai fasilitas yang menjawab kebutuhan itu tadi kan. Maka jangan heran kalau banyak mall, banyak ada kafe, ada ya di ibu kota negara dengan fungsi yang multifungsi tadi kan wajar saja gitu kan. Nah, dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 periode gubernur, oleh Ali Sadikin, oleh Sutiyoso, nggak bisa. Harus berkelanjutan, berkesinambungan. Karena para gubernur pengganti harus membaca gubernur yang lalu itu telah. Jadi saya senang ya dibaca apa enggak nyatanya ya, jaringan transportasi kan hanya saya mulai busway ya, karena itu nggak memerlukan investor. Saat zaman saya jadi gubernur, jangan ngimpi investor mau datang, udah trauma di Jakarta gara-gara perusahaan Mei itu kan, ya kan. Nah ini kan harus dilanjutkan. Lalu ngimpi saya yang lain seperti pentingnya kita punya ibu kota ini mempunyai stadion yang representatif gitu, yang keren lah. Bahkan dulu pernah aku ngutus kelompok manajer Persija ya Pak Igin Mananda, tak suruh lihat di punyanya Manchester United itu kayak apa, tak suruh lihat sana gitu kan. Nah ternyata ngimpi itu sekarang dijawab sama zaman Anies kan, punya JIS, Jakarta International Stadium. Wah itu ya aku lihat itu senang aja lah gitu ya. Dan memang gitu, nanti kalau Anies diganti yang lain harus dibaca apalagi sebenarnya yang diperlukan yang belum ada gitu. Metro TV